Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku, Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Biar rakyat, Pak, kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Karena buat kami rakyat, melihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati, Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita, Pak? Anak cucu kita, Pak. Alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Jadi sebelum bencana terjadi, Pak Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang. Dan rakyat Bapak siap untuk perang, Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Demi Allah, rakyat akan turun bakal koruptor. Allahu Akbar. Ganyang koruptor. Ganyang koruptor. Terima kasih. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak Dalam hal ini kawan-kawan, kita tidak boleh terprovokasi satu sama lain, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Kawan-kawan, kalau kita lihat negara ini selain membuat produk-produk yang tidak jelas, kawan-kawan, sampai dipaksakan rancangan undang-undang Sisdekas pun tidak disahkan sama sekali, kawan-kawan. Oleh karena itu, kawan-kawan, hari ini kita akan bersatu untuk melawan hal-hal yang tidak keadilan. Sepakat, kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kawan-kawan, kalau kita berbicara demokrasi, berarti kita berbicara soal konstitusi, kawan-kawan. Ketika kita berbicara soal konstitusi, di sana ada hak dan warga negara yang harus kita patuhi, kawan-kawan. Yang dipatuhi oleh pemerintah, kawan-kawan. Apakah pada hari ini pemerintah mematuhi hal itu, kawan-kawan? Tentu tidak, kawan-kawan. Maka pada hari ini di Hardiknas, ketika pemerintah di sana melaksanakan seremonial, kita pada hari ini turun ke jalan untuk menuntut hak kita, kawan-kawan. Sepakat? Kalian semua yang berada di sini, kawan-kawan, adalah calon-calon sarjana. Baik, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan Pak? Handphone. Pagi hari ini saya
mendapatkan undangan dari Barreskrim dan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar jasa dari SD, SMP, SMA sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Dikasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor. Nah, dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda Ya. sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan. Saya sebagai Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, hari ini kedatangan tamu besar Profesor Amin Rais. Oleh sebab itu, hari ini sidang tadi dimulai, tapi isi apa dari proses sidang ini yang tepat Prof. Egy Sujana untuk menjelaskan. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjadi lompatan berpikir dari majelis hakim. Mereka meminta kita mengikuti urutan agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, urutannya dia mulai dari mediasi. Padahal sebelum mediasi kan harus surat kuasa dulu yang jelas. Nah, sampai detik tadi tidak ada surat kuasa tanda tangan basah dari Jokowi, tidak ada. Yang ada surat mandat dari Seknek, dari Jaksa Agung. Apa urusannya? Hukum acara HIR tidak mengatur itu. Apalagi mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi Presiden Jokowi jangan merasa hebat di sini, sama lu sama rakyat, sama kita. Maka datanglah gugatan ini untuk supaya clear. Dan kita tidak macam-macam. Kalau Anda bisa menunjukkan ijazah asli, case close, kasus tutup, dan kita bubar, kita tenang. Presiden kita punya ijazahnya. Tapi kalau nggak ada, Anda tahu diri dong, Anda tidak berhak jadi presiden. Karena ijazah itu syarat sebagai untuk jadi capres, syaratnya itu ada ijazah, minimal ijazah SMA. Nah, itulah. Dan dulu pernah Pak Amin Rais ngajarin, tunjukin ijazahnya dari mulai SD sampai profesornya. Nah, tinggal gitu aja kok susah Jokowi. Nah, problemnya kan dia waktu wali kota ngaku dokter Andes, pas presiden ngaku insinyur. Nah, ini bagaimana presiden begini? Ternyata Mas Wapres Gibran. Ada apa Mas dengan Mas Wapres Gibran? Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA. Masa sih Mas? Tidak punya ijazah SMA. Terus gimana? Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Apa iya sih Mas? Gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Gak mungkin itu Mas, karena kata orang-orang Mas Wapres Gibran itu wakil presiden terpintar. Kalau nggak percaya, kita tanyakan langsung kepada Mas Gibran. Permisi Mas Gibran.
Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini yang selalu hadir menyampaikan sebuah informasi terbaru dan berita-berita terhangat yang sangat menarik. Sebelumnya salam dari saya NKRI harga mati. Pada kesempatan ini teman-teman, saya menyampaikan sesuai dengan cuplikan video yang barusan kita melihat dan saksikan bersama terkait dengan dugaan kasus ijazah Pak Jokowi ini, di mana pada saat ini sejumlah aksi demo yang melakukan teriak-teriakan di jalan dan sekaligus menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka terhadap kasus-kasus yang ada di negara kita ini. Pada kesempatan ini teman-teman, mereka menyampaikan atau mereka meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli secara langsung untuk mengakhiri polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi ini. Seterusnya mereka meminta juga klarifikasi dan verifikasi terkait ijazah karena menurut perwakilan TPU penjelasan yang sudah diberikan sebelumnya belum dianggap memuaskan. Kemudian menyampaikan bahwa mereka sebelumnya telah mendatangi Universitas Gadjah Mada atau UGM, namun pihak kampus menyatakan ijazah hanya dapat diperlihatkan oleh pemiliknya. Karena itu mereka kemudian mendatangi rumah Jokowi, menyatakan kedatangan juga sebagai silaturahmi dalam suasana setelah Idul Fitri, selain untuk menyampaikan permintaan klarifikasi mengenai ijazah ini. Namun teman-teman, pada saat itu mereka menyampaikan aspirasi mereka terhadap kasus ini, semoga diusut tuntas oleh pemerintah di negara kita ini. Semoga tidak dibiarkan hal-hal yang menjadi pelanggaran yang terjadi di negara kita ini. Dalam hal ini teman-teman, atau dalam pernyataan terkait dengan ijazah ini, banyak yang menjadi dilema atau penyampaian teman-teman di sini menyampaikan biar bagaimanapun Jokowi itu mantan presiden, jangan mengoreksi yang jelek saja. Coba koreksi yang baiknya. Kenapa sampai periode kenapa saat dia jadi presiden tidak dilengsarkan zaman Orde Baru, otoriternya sangat kuat, tapi bisa ditumbangkan. Dicatat juga di sini teman-teman, Jokowi harus dimasa. Sudah jelas tanpa analisis yang tinggi foto ijazah, sudah jelas-jelas beda dengan wajah Joko. Wajar saja teman-teman para netizen di sini berkata hal sedemikian, walaupun mereka sambil menjelek-jelekan Pak Jokowi ini. Mungkin dalam hal ini teman-teman, karena mereka mengungkapkan isi hati dari mereka atau kekesalan mereka terhadap negara kita ini, seakan negara kita ini membiarkan hal-hal yang sepertinya atau dibiarkan hal-hal yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku yang ada di negara kita ini. Seterusnya teman-teman, semoga Allah memberikan petunjuk agar rakyat berhasil menuntut pelaku-pelaku kejahatan di negara Republik Indonesia. Semoga teman-teman mahasiswa tetap semangat dalam memperjuangkan keadilan dan menghentikan penjajahan internal. Memang gara-gara Jokowi jadi berantakan ini negara, apalagi itu anaknya, hanya bikin malu di mata dunia dari segala halnya. Kalau sudah begini, mana presiden Indonesia kok
kop diam, mana DPR, mana juga MPR. Siapapun orangnya yang menunggu ijazah aspal harus dipenjara karena terbukti tidak jujur. Jokowi sudah pindah rumah. Meskipun marah dengan MG, isu ijazah palsu Jokowi ini harus terus digaungkan. Jangan sampai mau ditutupi oleh isu kasus-kasus yang lain. Ngomong aja kayak Jokowi itu sudah diajarkan orang-orang yang kerjasama dengan dia. Makanya dia itu agak pandai ngomongnya. Jokowi itu yang menghancurkan tanah air Indonesia. Ini juga sama negara asing itu cara dia membunuh masyarakat Indonesia ini. Sedangkan dia bukan orang Indonesia asli. UGM udah kesusupan PKI gaya baru. Istana juga kesusupan PKI gaya baru yang dibawa tokoh Jokowi CS. Kalau zaman Pak Soeharto PKI gaya baru semua udah pindah alam. Ingat itu. Merasa hebat sekarang Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Jadi harus mematuhi perintah hukum di negeri. Jadi kapan Jokowi diadili? Rakyat maunya Jokowi harus ditangkap. Jangan sampai keluarga Jokowi berkuasa lagi. Sudah lengserkan, masih berkuasa lagi. Jangan percaya omongan penipu besar. Wajib diadili dan miskinkan. Dan harus diberikan ke rakyat. DKK-nya wajib dicari dan dinasti wajib diadili juga. Beberapa pernyataan teman-teman di sini, teman-teman, kita sudah tahu bahwa penyampaian mereka di sini merupakan suatu isi hati mereka dalam hal kasus ijazah Pak Jokowi ini. Namun dalam hal ini mereka merasa bahwa negara kita ini kurang menanggapi atau kurang menjalankan tugas atau peraturan-peraturan yang berlaku di negara di negara kita ini. Tentu harapan kita bersama dalam kasus dugaan ijazah Pak Jokowi ini semoga segera diungkapkan atau segera dituntaskan oleh pemerintah yang ada di negara kita ini. Semoga menjalankan peraturan yang berlaku atau regulasi yang berlaku sesuai dengan kasus yang terjadi pada saat ini. Itu saja dari kami, teman-teman. Kalau memang ada teman-teman lagi yang menambah komentar di bawah ini, silakan. Semoga kita saling membagi informasi dan saling support. Salam NKRI harga mati.